membawakan satu pujian yaitu Yesus Tuhan dan Yesus Tuhan. Jadi waktu itu Kaisar
Akhirnya Yusuf dan Maria waktu itu ketika mereka mendengar hal itu, mereka langsung bergegas siap-siap untuk menuju Nazaret dari Bethlehem. Nah, jadi coba kita lihat yuk petanya dulu yuk, kita lihat. Klik. Nah, tuh adik-adik udah lihat kan? Coba nih dari Bethlehem ke Nazaret, kira-kira mereka pakai apa ya? Coba menurut adik-adik, Yusuf sama Maria ini ke Nazaret menggunakan transportasi apa ya? Zaman dulu motor mungkin ya? Enggak ya? Atau mobil? Enggak mungkin juga. Pada zaman dahulu mereka transportasinya adalah binatang, yaitu onta atau domba, gitu kan, macam-macam adik-adik. Nah, waktu itu akhirnya si Maria dan Yusuf mereka sama-sama berjalan, Yusufnya berjalan dan Maria yang naik ke atas unta. Akhirnya mereka menjalani dari Bethlehem ke Nazaret. Dan ketika mereka sampai di Nazaret, mereka melihat ada banyak gerombolan orang-orang yang sedang mengantri untuk mendaftarkan diri mereka. Akhirnya Maria bilang ke Yusuf, "Yusuf, aduh banyak sekali orangnya. Kita mau sampai berapa lama nih di sini?" "Oh iya ya, aduh tunggu sebentar. Siapa tahu sebentar lagi kita kebagian. Aduh Ucup, perut aku udah sakit nih, kayaknya aku mau melahirkan." Pada waktu Maria dan Yesus pergi dari Bethlehem ke Nazaret, waktu itu kondisinya yaitu Maria sedang mengandung besar, sudah hari-hari mau melahirkan. Waduh, kata Yusuf, "Waduh Maria, aduh tunggu dulu Maria, ayo sabar dulu, coba kamu tarik nafas, buang, coba, ayo tahan dulu, aduh coba udah gak kuat nih Ucup," gitu kan. Lalu akhirnya Yusuf karena saking paniknya, akhirnya dia langsung membawa Maria, "Yaudah ayo kita keluar dulu deh." Akhirnya si Yusuf membawa Maria door to door ke tempat penginapan. Pertama-tama Ucup ke tempat penginapan yang terdekat dari tempat saat itu, gitu kan. Dia ketok-ketok, "Misi Pak, ada tempat yang kosong nggak Pak untuk kami bersalin?" "Oh maaf, tidak ada, semuanya penuh." Aduh, dengan sedih hati akhirnya Ucup ke tempat yang lain. Dia berjalan, gitu kan, sambil membawa Maria yang hamil besar yang kesakitan. Akhirnya dia menemukan lagi tempat. Terus dia coba masuk lagi. "Permisi Ibu, apakah ada tempat untuk kami menginap? Istri saya sedang hamil besar, ingin melahirkan." Lalu jawabnya, "Tidak ada. Sudah penuh." Waduh, di situ Ucup bingung sekali. Aduh, harus kemana ya? Maria ini sudah kesakitan, sudah mau melahirkan. Akhirnya Yusuf melihat sebuah kandang hewan, adik-adik. Coba kita lihat gambarnya. Nah, akhirnya Maria melahirkan di kandang hewan. Akhirnya Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus menangis. Gitu kan. Tuhan Yesus menangis dan si Yesus sangat bahagia. Dia menggendong anaknya, dia menggendong Tuhan Yesus, gitu kan. Lalu habis itu Maria segera melapisi badan Tuhan Yesus dengan kain supaya Tuhan Yesus tidak kedinginan. Nah, pada saat itu Maria dan Yesus sangat bahagia karena dia sudah melahirkan Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Pada di hari yang sama, pada malam hari, ketika segerombolan gembala-gembala, adik-adik boleh lihat gambarnya kan? Nah, ada segerombolan gembala, mereka sedang berbincang-bincang, mereka sedang ngobrol asik, mereka sedang bernyanyi-nyanyi, gitu kan. Nah, gembala-gembala ini mereka duduk-duduk sambil menjagai hewan ternaknya, yaitu domba-dombanya supaya nggak lari. Jadi gerombolan gembala-gembala ini sedang duduk diam, gitu kan. Lalu ketika mereka sedang asik-asiknya ngobrol, gitu ya, tiba-tiba ada satu cahaya yang besar banget, yang terang banget, tiba-tiba menghampiri mereka.
seluruh kota-kota bahwa Tuhan Yesus telah lahir, Juru Selamat dunia telah lahir. Akhirnya mereka bersukacita, bersorak-sorai. Haleluya, berkenan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Oke adik-adik, siapa yang sama semangatnya kayak gembala-gembala? Coba aku lihat tangannya yang semangat. Oke, karena kita juga sangat semangat menyambut kelahiran Tuhan Yesus, tepatnya di tanggal 25 Desember nanti. Nah adik-adik, di hari Natal ini kalau kita mau ajak semua adik-adik yang di rumah, yuk adik-adik mulai kita memberikan hadiah. Kalau ulang tahun pasti senang nggak dikasih hadiah? Coba siapa yang senang kalau ulang tahun dikasih hadiah? Angkat tangannya. Oke. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus ulang tahun nih, Tuhan Yesus kan lahir, terus kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba kalau kita mau tanya apa yang mau adik-adik kasih buat Tuhan? Ya, coba adik-adik boleh pikirin apa yang mau kasih ya. Oh, aku mau kasih hati aku mau kasih hidup aku yang terbaik. Betul, itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu adalah kado yang terindah, kado yang terbest. Itu Tuhan Yesus sangat senang adik-adik. Ya, dimana semua orang merayakan hari Natal, semua orang pasti memberikan kado yang spesial buat Tuhan Yesus. Kakak mau mengajak setiap adik-adik di rumah, ayo sama-sama kita mau kasih kado yang terbaik untuk Tuhan, yaitu menyerahkan hidup kita. Oke adik-adik, nah karena kita mau mengajak adik-adik untuk memiliki hati yang terbuka. Jadi setiap firman yang dibagikan hari ini, kalau kita membagikan tentang kelahiran Tuhan, yuk adik-adik responi, adik-adik ambil setiap pesan Tuhan. Kalau kita harus tadi, kalau kita bilang apa, memberikan hadiah untuk Tuhan dengan menyerahkan hidup kita, memberikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Ya, yang setuju sama kamu kita dan mau menyerahkan hidup, adik-adik boleh angkat tangannya. Iya, yuk sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Yuk semua tutup matanya sambil angkat tangannya, masih angkat tangannya ya. Kita tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh menerima firman, kebenaran firman Tuhan mengenai kelahiran Tuhan. Biar Tuhan yang boleh jamah setiap hati adik-adik yang di rumah, biar mereka boleh menerima pesan ini Tuhan dengan yang terbaik Tuhan, dan mereka boleh memberikan hidup mereka, hati mereka untuk menyenangkan hatimu Tuhan dan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar di hari Natal ini Tuhan Yesus boleh semakin dekat lagi dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus boleh semakin masuk lebih lagi dalam hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sudah siap. Boleh sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, yaitu negara Indonesia Tuhan. Berkatilah Tuhan Pak Jokowi yang ingin memimpin bangsa kami Tuhan, agar lebih sehat dan sejahtera dan maju Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah Tuhan. Berkatilah Tuhan
agar bisa mengajar anak-anaknya dengan baik. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah agar kembali dibuka. Tuhan, seperti biasa kita bisa belajar bersama dengan teman. Aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu agar bisa mengajarkan yang paling baik Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk orang yang terkena virus corona agar bisa sembuh Tuhan dan tidak ada lagi Tuhan virus corona. Aku juga berdoa Tuhan untuk Pak Andi Tuhan agar Pak Andi bisa sehat selalu untuk menayangkan ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan